Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di sini nanti Griyo Android akan melanjutkan konten-konten seputar perbaikan handphone, terkhusus untuk perbaikan CPU RAM UFS. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Di sini nanti saya akan unboxing untuk alat UFS lur. Alat UFS yang lagi viral ya. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, terkhusus untuk para membership yang sudah selalu menyupport mendukung channel Griyo Android, sehingga channel Griyo Android bisa terus berkembang sampai detik hari ini. Videonya jangan di skip-skip, nanti teman-teman bisa ambil ilmunya. Jadi unboxing itu bukan hanya sekedar unboxing lur. Jadi bukan hanya sekedar dibuka komplitannya apa saja, tapi tidak sampai di situ ya. Tapi tentunya biar kita tidak menjadi teknisi yang FOMO. Tidak menjadi teknisi yang misal nanti ada alat baru rame dibeli, tetapi kita tidak tahu fungsionalnya apa, kegunaannya bisa maksimal apa tidak, kemudian supportnya bagaimana, akhirnya ikut-ikutan beli, kemudian ya nganggur, nggak kepake. Jangan sampai seperti itu ya. Sebelum saya unboxing sedikit, nanti untuk teman-teman para membership bisa diinboxkan alamatnya, nanti kita kirimi topi ya, topi cantik kenang-kenangan dari Griyo Android. Nanti plus kita kirimi untuk membuka LCD yang biasa digunakan Griyo Android. Ini menurut saya ya lumayan tested ya untuk buka-buka LCD. Jadi nanti untuk teman-teman para membership yang sudah join di membership, silahkan WA ke nomor admin ya, nanti kita kirimi topi. Tapi ongkos kirimnya ditanggung lur. Kalau misalnya berat di ongkos kirim ya tidak usah ngirimkan alamat. Mungkin itu lur. Kemudian ini kita kedatangan paket. Nah, ini paket dari 1684. Ini paketnya juga asuransi ya. Paketnya asuransi.
isinya apa, komplitannya apa, kemudian nanti informasi seputar alat fenomenal terkhusus di alat UFS Super Speed F65 Ultrabox seperti apa, komplitannya apa, disimak terus channelnya. Jangan di skip videonya, pantengin terus channel Griyo Android. Ini kita singkirkan dulu ya lur ya, alat-alatnya. Ini langsung kita buka lur. Mungkin di video ini kita belum nyervis ya. Di beberapa 2 minggu ini belum sempat ngonten lur, karena ada kegiatan di luar yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi mohon maaf. Mulai menjelang Ramadan ya nanti kita sesuai aktivitasnya lagi. Oke lur, disimak terus videonya ya. Ini kita buka. Ini dapat kiriman dari Surabaya 1684. Jadi untuk saat ini seller yang ready stock di 1684. Nanti teman-teman bisa langsung kontak di Shopee, ada, nanti saya sertakan linknya ya. Ini kita buka dulu komplitannya apa. Ini asuransi karena harga boxnya seharga motor second. Tembus di 13 jutaan ya untuk alatnya ya. Ini saya sebutkan jangan menjadi teknisi yang FOMO, itu tujuannya saya suruh nyimak sampai selesai, itu alasannya nanti teman-teman bisa menyimpulkan kenapa sih saya harus beli, apa hanya sebagai kebutuhan konten atau yang lain. Nah, simak terus ya. Ya, ini komplitannya lur. Ini dapat bonus kaos. Ini dapat bonus kaos blessing. Terima kasih untuk 1684. Ini dapat kaos ya. Tapi tidak tahu ini muat enggak, karena ukuran saya ini ukurannya L, sedangkan saya ini ekstra jumbo ya. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih banyak kok Stefanus. Untuk teman-teman nanti yang mau order di 1684 ready stock ya, nanti silahkan langsung kontak beliau Koko Stefanus yang sudah mengirimkan alat yang sangat fenomenal. Jadi ini untuk harganya saya tutup. Jadi nanti untuk harganya teman-teman bisa cek di Shopee ya, untuk harga resminya Indonesia. Nanti saya sertakan di sebelah ya, di sebelah sini ya, di sebelah bawah, di bawah nanti saya sertakan. Jadi sebelum saya buka komplitannya apa, sedikit saya jelaskan, teman-teman harus simak ya. Jadi yang pertama, ini informasi sangat penting bagi teman-teman teknisi biar tidak dikatakan teknisi FOMO. Yang pertama yang perlu digarisbawahi, untuk Super Speed F9 Ultrabox ini alat UFS yang mana alat ini mendapatkan apa ya, support atau pembaruan update. Jadi hanya sampai 2 tahun. Jadi untuk teman-teman ketika membeli alat ini, alat F64, ini teman-teman akan mendapatkan gratis update sampai 2 tahun. Jadi pertama kali alat ini dibuka, kemudian diregistrasi, teman-teman akan mendapatkan gratis update selama 2 tahun. Setelah nanti berjalan selama 24 bulan atau 2 tahun, teman-teman akan mendapatkan 2 opsional. Yang pertama,
mendapatkan fungsi lanjutan. Fungsi lanjutan itu box akan tetap berfungsi 100%, tetapi dengan versi terakhir kali yang diinstal. Jadi sudah tidak bisa menggunakan update terbarunya, seperti itu ya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya di bulan ini, misalnya saya aktifkan ini tahun 2025 bulan Januari tanggal 1 misalnya, seperti itu ya. Itu kemudian setelah jalan kurang lebih 2 tahun, berarti di tahun 2027, tepatnya tanggal 1 ya. Nah, setelah 2 tahun, kalau tidak diaktifasi lagi, nanti teman-teman hanya bisa menggunakan fitur yang terakhir diupdate. Misalnya teman-teman menggunakan fitur versi 1.02 misalnya. Ya berarti nanti ketika ada titik 1.03, teman-teman tidak bisa menggunakan. Nah, terus supaya bisa digunakan bagaimana, Mas? Ya nanti saya jelaskan. Paham dulu ya. Jadi ketika teman-teman mengaktifkan alat ini, itu teman-teman mendapatkan fitur update selama 2 tahun. Kemudian ada 2 opsional, misalnya teman-teman menggunakan fungsi lanjutan selama tidak diaktifasi, itu hanya bisa menggunakan versi terakhir yang digunakan. Kemudian teman-teman akan menggunakan fungsi lanjutan yang kedua, atau istilahnya itu akan mendapatkan masa tenggang. Jadi masa tenggangnya itu kurang lebihnya 3 bulan. Jadi ketika sudah habis masa aktifnya selama 2 tahun, itu ditambah 3 bulan. Jadi 2 tahun plus 3 bulan atau 27 bulan. Itu teman-teman dapat mengupdate waktu 3 bulan tambahannya. Tetapi di situ nanti teman-teman akan mendapatkan notif. Jadi selama masa tenggang itu teman-teman akan mendapatkan notif kalau alat ini harus diaktifasi, seperti itu. Paham ya? Jadi setelah 2 tahun dipakai, teman-teman akan mendapatkan masa tenggang selama 3 bulan atau 27 bulan, 2 tahun plus 3 bulan. Nah, ketika lewat 27 bulan atau 2 tahun plus 3 bulan tidak diaktifasi, berarti teman-teman tidak bisa menggunakan versi update-nya. Jadi versi terakhir misalnya yang diinstal versi 1.02 misalnya, terus keluar titik 103, ya teman-teman tidak bisa menggunakan versi update-nya. Paham ya? Jadi nanti kalau teman-teman kebingungan, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi masih ada masa aktif untuk mengunduh menggunakan versi perangkat lunak lebih tinggi selama 3 bulan setelah lisensi habis masa berlakunya. Paham ya? Terus selama 3 bulan masa tenggang, teman-teman akan selalu mendapatkan notif atau akan muncul pop-up-nya nanti kalau ini harus diaktifasi, ini waktunya diaktifasi, seperti itu. Misal tidak diaktifasi, berarti teman-teman hanya bisa menggunakan perangkat yang terakhir diupdate. Atau istilahnya begini, misalnya apa yang terjadi setelah masa tenggang 3 bulan? Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu. Jadi setelah masa tenggang berakhir, Anda tidak lagi bisa mengakses pembaruan perangkat lunak yang baru. Nah, alias bisanya menggunakan versi lama. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, meskipun Anda masih dapat menginstal versi perangkat yang baru, tetapi tetap tidak bisa digunakan. Paham ya?
Kemudian poin yang kedua, mungkin teman-teman tanya, kemudian berapa Mas biaya langganannya? Kan seperti itu ya. Berapa Mas biaya langganannya? Jadi untuk biaya langganannya itu setelah 24 bulan plus masa tenggang 3 bulan. Jadi di masa tenggang itu mendapatkan tarif untuk mengaktifkan kembali itu ada dua ya. Ada dua, yang pertama adalah 6 bulan dan yang pertama 6 bulan, yang kedua 1 tahun. Jadi yang 6 bulan itu kurang lebihnya $10. Jadi kalau $10 itu kalau dirupiahkan jadi seperti ini, seumpama $10 berarti anggaplah dolar sekarang ini 16.000 ya. Kalau 16.000 berarti kali $16 kali 16.000 kali 10. Nah, kurang lebihnya harga 6 bulannya 160.000. Di pilihan yang pertama itu mendapatkan masa tenggang 1 bulan. Jadi 6 bulan plus masa tenggangnya 1 bulan. Kemudian di harga nomor 2 itu di 12 bulan atau yang 1 tahun itu mendapatkan tenggang 2 bulan. Jadi untuk harganya kurang lebihnya $15 ya. Kalau dirupiahkan berarti kalau $15 misalnya 16.000 berarti kali 12 kali 15 ya, 15. Jadi kurang lebihnya 240.000. Jadi untuk teman-teman nanti yang pengen membeli alat Super Speed F64 Ultrabox itu perlu dipertimbangkan matang-matang. Karena selain alat ini kita hanya mendapatkan gratis selama 2 tahun, setelah 2 tahun kita juga dikenai biaya, istilahnya itu pajak bulanan atau pajak tahunan. Paham ya? Jadi ini salah satu saya mengatakan kita tidak boleh menjadi teknisi yang FOMO, teman-temannya beli ikut beli, akhirnya setelah beli nanti nggak kepake, nggak bisa make, atau komplain kenapa alat sudah mahal kok masih ada pajak tahunannya. Nah, justru dengan adanya pajak tahunan itu pengembangan perangkat lunak itu terus ya, karena namanya pembuat software kalau tidak ada pemasukan ya dia mau riset ya kan butuh duit juga gitu loh. Jadi kalau teman-teman mempunyai alat software yang di situ tidak ada pajak tahunannya ya jangan ngarep update gitu loh. Justru ketika ada alat yang di situ bisa update ya itu harus bersyukur. Tidak bayar ada update walaupun lama itu bersyukur. Paham ya? Tapi kalau sudah ada pajak bulanan tidak update, nah itu yang perlu dikomplain. Paham ya lur ya? Untuk harga itu di kisaran 13 juta sekian, 14 juta kurang sedikit ya. Adapun komplitannya ini, komplitannya kita buka dulu. Seperti ini ya. Ini kabel USB seperti biasa, kemudian ada boxnya. Ini bukanya bagaimana lur ini lur? Ya, ini alatnya seperti ini lur. Kalau materialnya ini seperti apa ya ini ya? Kayak mika tapi lebih bagus untuk bahannya ini dari apa ya? Bukan besi tapi alatnya materialnya bukan besi. Kemudian ada soket ISP. Ini ISP berlaku untuk kalau dilihat dari layar PCB-nya ini berarti menggunakan RxTx, berarti ini UFS yang bawah. Kemudian di atas ini ada ground, data, clock, comment, VCC, VCC, berarti yang atas ini digunakan untuk MMC. Jadi yang atas ini untuk MMC, yang bawah digunakan untuk
UFS. Ini seperti ini. Kemudian komplitan yang lain, oh ini perentelannya lur di sini. Ini ada SD reader ya, untuk apa ini? Sebentar, kita keluarin dulu. Ini untuk ISP, untuk mempermudah. Kemudian ini untuk SD readernya, ini untuk MMC, ini untuk UFS. Jadi biar tetap saat proses ISP itu tetap bisa lari di gear 3 atau gear 2 mungkin ya, biar speednya masih tetap kenceng. Tapi belum tahu, nanti kita tes dulu. Yang penting sudah tahu ininya ya. Ini tetap untuk ISP ya. Ini bisa langsung disolder atau pakai SD readernya. Ini kita masukkan sini dulu ya, biar enggak kececer. Kemudian untuk soket, jadi begini, untuk F64 Ultra itu mengeluarkan dua macam ya, F64 Lite dan F64 yang full. Kalau yang Lite itu komplitannya hanya yang ada di dalam wadahnya ini, yang ada di sini, terdiri dari box, kabel, dan ISP. Tetapi untuk paket yang kedua itu di sini ada soket UFS, ini di BGA 254, UFS BGA 153, UFS BGA 297. Kemudian untuk eMMC-nya ini 4 in 1 ya. Tentunya kalau 4 in 1 itu 153, 297, dan yang satunya di 254. Ini kita buka dulu. Ini di soket 254. Ini packagingnya lumayan bagus ya. Menurut saya kokoh. Terus klip-klipannya tidak jauh beda dengan punya SCG Tech Plus. Bagus, packagingnya menurut saya bagus, jarang patah kalau kondisi soketnya seperti ini, aman menurut saya. Kemudian di sini juga dilengkapi picknya, ini untuk pergantian untuk dimensi yang rata-rata umum beredar itu kan bawaannya di 11,5 kali 13 ya, untuk dimensi untuk pick. Yang bawaannya ini ada berapa ini, 12 kali 15. Ini kita jadikan satu ya. Kemudian ini kita taruh sini dulu. Ini di soket UFS 153. Ini soket 153. Ini sama di 11,5 kali 13 ya. Jadi bukaannya tetap pakai obeng kalau mau ganti picknya. Kalau yang bawaan punya SCG Tech Plus ini kan tinggal ngambil. Nah, seperti ini. Ini rawan goyang ya, rawan kegeser. Jadi kalau IC-nya tidak dicetak, kadang teman-teman masukin lari ke bawah. Nah, ini menurut saya ya packagingnya lebih safety yang punya F64. Alasannya ya ini benar-benar rapat, ketika soket IC-nya itu tidak dicetak, itu tetap tidak bisa masuk. Kalau yang bawaan SCG Tech Plus itu kadang masih bisa masuk, kadang ditutup, akhirnya tidak connect kalau teman-teman tidak benar-benar memperhatikan. Seperti itu. Jadi untuk dari segi packagingnya menurut saya ya bagus lah.
Kemudian ini BGA 297 ya. Ini BGA 297 sama kurang lebihnya. Kemudian satunya ini di MMC. Ini peaknya banyak untuk MMC karena MMC ini kan cenderung lebih banyak dimensinya itu berbeda-beda, makanya di sini disertakan banyak ukuran peaknya itu berbeda-beda. Terus di sini yang membedakan itu biasanya di soket 221. Soket 221 itu biasanya teman-teman tidak kalau memasang itu jangan diikutkan di titiknya. Tetap kalau untuk BGA 221 teman-teman arahkan ke bagian tulisan yang ini, paham ya? Kalau BGA 221 itu kan hurufnya T jangan diikutkan di sudutnya karena memang letak VCC-nya itu berseberangan dengan seri-seri lain. Jadi kalau nanti teman-teman tetap pasang di sudutnya ini pasti akan terbaca IC-nya short seperti itu ya, pasti tidak connect. Jadi nanti untuk IC yang BGA 221 kepalanya tetap diarahkan di sudut BGA 221 di tulisan sini, jangan ikuti sudutnya, kecuali yang seri lain 153, 254, 297 ikuti di kepala BGA-nya, paham ya? Jadi untuk kelengkapannya kurang lebihnya seperti ini dengan nominal harga kurang lebih 14 juta ya, 13 juta sekian. Untuk fitur nanti saya mulai aktivasi, test speed dan lain-lain nanti kita ulas di video-video selanjutnya. Tentunya pesan saya untuk teman-teman, karena ini harga alatnya sangat mahal sekali, tentunya perlu pertimbangan apakah layak untuk dibeli, apakah layak untuk menjadi prioritas. Ya nanti ditunggu reviewnya, ditunggu eksekusinya menggunakan F64 Ultrabook ya. Yang perlu digarisbawahi teman-teman adalah alat ini ada pajak tahunannya setelah digunakan selama 2 tahun, paham ya? Oke lur, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk alat-alat UFS ini. Jadi sekarang yang ready stock di 1684 di Ko Stefanus. Bagi teman-teman yang pengen membeli silahkan, mumpung masih ready stock ya, bisa lewat toko Oren atau toko Shopee, atau bisa langsung ke tokonya langsung. Oke lur, mungkin itu. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita lanjut untuk konten-konten seputar perbaikan CPU RAM UFS. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk para membership yang sudah join, bergabung, mendukung channel Griyo Android sehingga sampai detik ini channel Griyo Android terus berkembang ya. Nanti yang pengen topi cantik dari Griyo Android untuk membership silahkan WA ke nomor admin, nanti kita kirimi topi kenang-kenangan dari Griyo Android. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Sedikit dari saya, bila banyak kelebihannya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.